Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 454, hadis yang paling bawah. Wa an Salamata binil Akwa'i radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah, keringanan, ama Autosin, pada perang Autos. Perang Autos itu sesudah perang Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Fil mut'ati, dalam hal nikah mut'ah. Salasata ayyam, selama 3 hari. Summa naha anha, kemudian Nabi melarangnya. Rawahu Muslim. Kemudian wa an Aliin radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati ama Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada waktu perang Khaybar. Perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah, memerangi kaum Yahudi di Khaybar. Masih dari Ali wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa. Beliau melarang nikah mut'ah kepada perempuan. Wa an aklil humuril ahliyah, dan makan daging keledai jinak. Kalau keledai liar haram, kalau keledai jinak haram. Yauma Khaybaro, pada hari Khaybar. Yang dimaksud pada perang Khaybar tahun ke-7 kenabian. Wa an Rabi ibni Saburata an Nabihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni kuntu, sungguh dulu aku pernah, adzintu lakum, memberikan izin kepada kalian, fil istimta, untuk mut'ah, bersenang-senang, minan nisa, dengan perempuan manapun. Wa innallaha faqad harrama dzalika ila yaumil qiyamah, dan sungguh Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Faman kana indahu minhunna syai'un, maka siapa yang di sisinya masih ada sedikit dari mereka yang dinikahi secara mut'ah, fal yuhilla sabilaha, maka hendaklah dia kosongkan jalannya. Maksudnya suruh pergi, lepaskan, jangan dipegang, jangan diikat, jangan ditangkap. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, dan janganlah kalian mengambil dari apa yang sudah kalian berikan kepada mereka sedikit pun. Dari hadis-hadis ini diketahui bahwa larangan nikah mut'ah itu 2 kali.
Pertama ketika perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Yang kedua ketika perang Autos atau Fatu Makkah, itu satu paket. Fatu Makkah, Taif, Hunain, Autos itu satu paket. Dan sebelumnya pernah diberi rukhsah dulu selama 3 hari. Mut'ah itu arti asalnya bersenang-senang. Yang dimaksud adalah nikah sementara. Jadi seorang laki-laki, misalkan seorang tentara ditugaskan di Papua selama 1 tahun, maka kalau mut'ah itu dia menikah di sana, lalu kemudian sesuai perjanjian misalkan untuk 5 bulan, sudah 5 bulan udah pisah, tidak ada hukum waris, ya, tidak ada perceraian, otomatis pisah. Itu nikah mut'ah. Di zaman dulu biasa orang Arab itu kan rihlatas syita'i was-shaif, melakukan perjalanannya sepanjang tahun, mau musim dingin, musim panas tidak terganggu. Musim panas di utara berarti ke selatan, atau terbalik ya. Musim dingin di utara berarti ke selatan. Musim dingin di selatan berarti ke utara. Tidak terganggu. Kayak kalender MotoGP lah ya, kalender F1 itu di mana musim dingin, di mana musim panas itu diatur gitu. Nah, perjalanannya juga jauh. Bayangkan saja antara Makkah Madinah saja 12 hari bolak-balik, itu dengan diam di sana 1 bulan. Kalau tidak bawa istri, makanya orang Arab itu manusia gurun itu libido seksualnya tinggi. Maka Nabi mengizinkan, pernah ya mengizinkan untuk mut'ah. Lalu Nabi melarangnya pas perang Khaybar. Ketika perang Autos itu kan lama. Fatu Makkah, Hunain, Taif, Autos, ya kurang lebih sampai 3 bulannya jauh dari istri, ya, itu tidak tersalurkan. Maka Nabi memberikan rukhsah 3 hari. Udah 3 hari lalu turun syariat yang melarang mut'ah selama-lamanya sampai hari kiamat. Hari ini yang masih melegalkan mut'ah adalah Syiah. Karena Syiah itu dianggap orang Islam dan memang lain orang Islam. Akidahnya sudah sangat berbeda ya, akidah rukun imannya juga sangat berbeda. Jadi mereka menolak adanya hadis tentang larangan. Terlebih dalam riwayat lain, hadis yang melarang itu jelas itu hadis Umar bin Khattab. Orang Syiah ke Umar bin Khattab itu geuleuh, ya, ke Abu Bakar, ke Umar bin Khattab, ke Utsman bin Affan, itu mereka sangat antipati. Nah, maka dari itu sudah tidak ada lagi. Cuma persoalan kemudian muncul yang mirip dengan nikah mut'ah, yaitu nikah sementara, asli pernikahan. Itu ada fatwa dari Syekh di Saudi, boleh bagi orang-orang Arab yang bekerja di luar negeri dan tidak bisa membawa istri, dan bekerjanya itu kontrak untuk jangka 1 tahun 2 tahun. Dan itu yang banyak, bukan banyak lah, ada beberapa di Cianjur berdasarkan data yang pernah saya tulis dulu. Jadi ibu-ibu di Cianjur punya anak siga orang Arab, da bapana orang Arab, dan mereka memilih menerima. Kenapa? Boga imah, boga tanah. Jadi ditinggalkan ku salaki teh geus beunghar.
daripada kawin ka orang marga asih miskin wae. Nah, bagaimana pernikahan semacam itu? Ada dua fatwa di kalangan para ulama kontemporer. Seorang syekh dari Saudi membolehkan karena itu biasa kan, nikah, cerai, dan cerainya pun diberikan hak yang sebagaimana cerai. Dan perempuan tidak merasa dizolimi, justru ngeunah beunghar, ya. Semua yang dimiliki suaminya dikasihkan ke istrinya dan buat anak-anaknya. Tapi sebagian besar ulama kontemporer, dan ini kasusnya kontemporer, zaman Nabi nggak ada, ya, melarang karena yang namanya nikah itu bukan untuk bercerai. Nikah itu untuk membangun keluarga. Nikah itu bukan hanya sebatas menyalurkan hasrat seksual. Kalau itu tujuannya cukup dengan saum. Tapi nikah itu bagaimana membangun keluarga, generasi yang solih. Bagaimana nasib anak itu kalau dia ternyata tidak tahu siapa bapaknya. Numana tertanggung jawab, terpanggih gitu. Karena bapaknya sudah pulang ke negaranya. Dan tidak ada hubungan lagi. Meski ya ada beberapanya kemudian si anaknya bisa kerja atau kuliah di Arab, tapi udah bisa dihitung dengan jari. Nah itu yang lebih maslahatnya tentu karena nikah itu bukan untuk bercerai, maka nikah seperti ini haram. Itu lebih maslahat. Jadi kalau diragukan antara boleh dan tidak boleh, maka kita pilih yang tidak boleh, syubhat. Kemudian hadis berikutnya, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang terlewat nih. Al-muhallila wal muhallalahu. Jadi ada satu kalimat yang tidak tertulis, ini kurang bagus nih dating kitab ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat dua, muhallil dan muhallallah. Muhallil artinya yang menghalalkan, muhallallah itu artinya yang dihalalkan. Kasusnya begini, perempuan yang ditalak 3 itu tidak boleh kembali ke suami yang pertama sehingga dia menikah dulu dengan suami yang lain lalu dia menceraikannya. Itu kan di Al-Qur'an, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau dia mentalaknya yang ketiga kalinya maka tidak halal sesudah itu sehingga si perempuan itu menikah dulu dengan suami yang lain. Fa in talaqaha, kalau kemudian oleh suami yang keduanya diceraikan lagi, fala junaha alaihima ay yataraja'a, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua untuk kembali. In dhanna ayyuqima hududallah, jika keduanya yakin akan menegakkan hukum-hukum Allah. Nah, muhalil muhallallah itu ini rekayasa. Si A menceraikan istrinya, talak tilu. Ari geus talak tilu, ingat lagu Melly Goeslaw jeung Ari Lasso. Jika teringat tentang Diko. Jadi cinta lagi. Geus ditalak tilu boga deui gitu. Kan nggak boleh balik lagi ke istrinya karena udah talak 3. Maka si A ini nelpon si B, tolong nikahi istri saya, tapi omat ya, putingnya langsung cerai. Maka dinikahi oleh si B dan malamnya atau mungkin besoknya langsung dicerai. Munang isukna dicerai, tapi puting nantung diasaan. Nah,
si A dan si B itu dilaknat. Ya, si B itu muhalil, si A muhalal lah, menghalalkan dengan cara yang haram. Itu istilah muhalil dan muhalal lah. Dua-duanya dilaknat. Bagaimana kalau itu terjadi? Sah dia kembali ke suami yang pertamanya? Tidak. Ngacolok dulu ke hadis terakhir di bab ini, yang di sebelah kanan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat talaqa rajulun imra'atahu thalathan. Ada seseorang yang menalak istrinya talak 3. Talak 3 itu ada 2 bentuk. Kalau yang disebutkan di Al-Quran, talak yang berproses sampai 3 kali. Talak, kemudian rujuk, talak lagi, lalu rujuk lagi, talak lagi. Nah itu talak 3. Tidak bisa rujuk lagi hingga si perempuan itu dinikahi dulu oleh lelaki yang lain, baru bisa rujuk lagi. Tapi bercerai kan begitu, nah ente menyente. Nah ini kasusnya begitu. Ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya talak 3. Oh ya, satu lagi talak 3 itu langsung dia mengatakan, kamu saya cerai dan saya tidak akan kembali kepada kamu selama-lamanya. Nah itu talak 3 langsung. Selama-lamanya tidak akan kembali lagi. Kamu haram bagi saya. Itu talak 3. Atau kamu saya talak 3 sekaligus. Sudi aing balik deui ka maneh cenah gitu. Itu talak 3. Sah itu menurut jumhur ulama. Di 2 model talak itu. Fatazawwajaha rajulun, lalu si mantan istrinya itu dinikahi oleh laki-laki yang lain. Tsumma talaqaha qabla an yadkhula biha. Kemudian suami yang keduanya itu menalak dia lagi sebelum duhul, sebelum berjima. Ya. Walau alam apa sebabnya? Mungkin karena safar jauh tugas, lalu pas pulang ada masalah cerai gitu. Atau memang ada konflik, walau alam. Fa'arada zaujuhal awal an yatazawwajaha. Wah, cenah mulung muntah ya. Maka suami yang pertama ingin menikahinya lagi. Fasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal itu. Kan dia sudah menceraikannya dan tidak direkayasa. Kalau yang tadi muhalil muhalal mah direkayasa, dikontrak. Kalau ini mah enggak, alami. Suami yang keduanya tiba-tiba menceraikan tanpa pernah menyentuhnya, tanda kutip. Fasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal itu. Faqala, kata beliau, la, tidak boleh. Hatta yadzuqal akharu min usailatiha madzaqal awwalu. Hingga suami yang kedua merasakan manisnya sebagaimana dirasakan oleh suami yang pertama. Jadi kalaupun bukan rekayasa, tetap syaratnya itu si perempuan yang diceraikan tadi itu sudah tidur dengan suaminya yang kedua. Diceraikan lagi, nah baru boleh balik lagi. Dan ini hikmahnya agar bapak-bapak yang mau menalak 3 istrinya berpikir 7 kali, mungkin 10 kali. Sok geus talak 1 bogoh deui, geus talak 2 bogoh deui, geus talak 3 kuon bogoh deui. Nah, dia bisa balik deui. Nah, agar suami ketika menjatuhkan talak 3 itu betul-betul berpikir matang. Nggak boleh. Makanya jangan main-main dengan talak 3. Dan ini saya alami sendiri ya, ada jamaah teu akur jeung salah jeung istrina teh. Yang saya tahu suamina bageur gitu. Rada galak dan meureun kesel sama istrinya.
Lalaki hiji laporan. Canda bogoh kene geus rujuk deui atuh ceteng. Rujuk deui, talak deui. Bahkan saya sedang di perjalanan ke Cirebon. Kumaha cenah? Nya geus berarti talak 3 jadi. Kayak mun saya bogoh deui kumaha menang balik deui kan cenah. Menang ceteng. Balik lagi. Ya. Kalau mau ditalak deui teu menang balik deui nya ceteng 2 kali mah menang balik deui. Nah yang ketiganya datang malam-malam ya, beres kerja bakti naon ieu cenah aya masalah deui terus nalak acan cenah sieun bogoh deui geus ulah atuh cenah pan dina hadis Nabi oge keun we da perempuan mah pasti bengkok nikmati dalam kebengkokannya maksudnya punya keunikan masing-masing bapak-bapak ge apalah ya. Aya mah hiwalna kata Nabi ya udah nikmati kebengkokan da mah anu lempeng kalau dipaksa dilempengkeun potong dan potong itu cerai jadi kalau kita enggak mau cerai nikmati saja dalam kebengkokannya sabar paksakeun dilempengkeun cerai enggak mungkin dilempengkeun itu sudah ada isyaratnya dari Nabi nanti ada bab khusus bab tentang bagaimana bergaul dengan istri. Kemudian kembali lagi ke hadis sebelumnya yang 1029 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihu zani al majlud illa mithlahu bukan mithluhu. Seorang pejinah yang sudah dihukum cambuk tidak boleh menikah kecuali dengan yang semisalnya. Dengan perempuan pejinah juga yang pernah dihukum cambuk. Ini sesuai dengan dalil Al-Quran. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Surat An-Nur ayat 3. Lelaki yang pernah berzina ya kalau pakai dicambuk itu tidak boleh menikah kecuali ke perempuan yang pernah berzina atau perempuan yang musyrik. Boleh berarti menikahi musyrik boleh asalku lelaki yang pernah berzina dan tentu nanti kembali ke ku anfusakum wa ahlikum naro asupkeun kana Islam. Wazaniatu dan perempuan yang pejinah tidak boleh dinikahi kecuali oleh lelaki pejinah atau orang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin dan diharamkan hal itu bagi kaum mukminin. Tapi dijelaskan di ayat berikutnya illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang yang tobat dan beramal sholih maka Allah mengampuni. Jadi kalau memang sudah bertobat maka boleh, tapi tetap sebaiknya ya, dia tidak menikah dengan perempuan yang baik-baik. Kayak punten ya, kasus artis anu rame aya awewe nu ngaku boga anak ti artis eta identitasna R. Pak Haji Asep tahu. Bapak artisan mah saya juga tahu gitu. Dia kan semula menolak. Cek urangnya harinya pernah sare jeung awewe eta mah ke jeung nolak atuh jujur we. Menolak sampai tes DNA dan ternyata tes DNA itu membenarkan bahwa dia anak si lelaki itu. Hari pamajikanna soleh bagus. Dan dengan menunggu DNA itu berarti nggak ada niat tobat itu. Itu harusnya cerai. Ya, kalau saya keluarganya, saya akan mengusulkan ke mertua si artis itu pisahkan. Nggak boleh, haram.
Ya, tidak boleh kecuali mun artis awewena sarua di baheulana kitu. Jadi kalau memang perempuannya soleh baik-baik tuh nggak berhak menikah dengan lelaki yang seperti itu. Kecuali kalau memang bertobat. Kenapa bertobat? Karena zaman Nabi juga kan ada beberapa sahabat yang dulunya pernah zina, banyak malah. Tapi kalau sudah tobat ya menikah biasa saja. Kemudian masuk ke bab berikutnya tentang kafaah. Kafaah itu setara ya. Ada di surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan itu setara. Maksudnya begini, ada fikih bahwa orang Arab itu tidak boleh menikah kecuali dengan orang Arab lagi. Orang non-Arab hanya boleh menikah dengan non-Arab lagi. Ini keyakinan ningrat ini di Arab juga sudah ada. Kalau di kita istilahnya ningrat, Raden kudu jeung Raden deui, Habib kudu jeung Habibah lagi. Kalau menikah dengan bukan Habibah, batal tuh keturunannya Habibnya, putus. Al-abtar ya, jadi mandul, jadi putus. Nah, bagaimana fikih itu? Ibnu Hajar di sini menjelaskan fikih itu ada berdasarkan hadis dhaif. Sementara hadis sahih mengatakan sebaliknya. Ya. Dan Islam itu kan sudah jelas dari berbagai ayat Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Ukuran kemuliaan itu bukan karena ningrat, bukan karena darah, bukan karena suku bangsa, tapi karena ketakwaan. Hadis dhaif itu yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arabu ba'duhum akfa'u ba'd. Bangsa Arab itu sebagiannya setara dengan sebagiannya lagi. Wal mawali ba'duhum akfa'u ba'd. Dan bangsa non-Arab, ya mawali itu bukan hanya budak, yang mantan budak pun sebagiannya setara dengan sebagiannya lagi. Illa haikan au hajjaman, kecuali tukang tenun atau tukang bekam. Tukang tenun, tukang bekam nggak boleh dinikahi oleh orang Arab, nggak boleh dinikahi oleh mawali non Arab. Makanya dulu kita pernah bahas ya, usaha bekam itu kotor. Karena memang tukang bekam di Arab itu warga kelas 2. Rendah. Di urang mah balaleungar tukang bekam. Walahu syahidun indal bazar an Muadz bin Jabal bi sanadin munqati, ada juga penguat tapi munqati ya, dalilnya dhaif. Nah, sementara yang sahih wa an Fatimah binti Qais anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha in kahi Usama. Kata Fatimah binti Qais, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, nikahilah Usama. Padahal Fatimah binti Qais ini orang Arab, sedangkan Usama mawali, bukan orang Arab karena anak dari Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah hamba sahaya yang dulunya bukan orang Arab. Ini dari dalil yang jelas bahwa mantan hamba sahaya, turunan hamba sahaya boleh menikah dengan orang Arab. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya bani bayadah, wahai bani bayadah. Bayadah itu arti asalnya yang kulitnya putih. Ankihu Aba Hindin wankihu ilaih. Nikahkanlah Abu Hindin atau menikahlah kalian kepadanya. Tentu maksudnya kepada kaum perempuannya. Wa kana hajjaman, padahal Abu Hindin ini tukang bekam. Jadi kufu yang berlaku di bangsa Arab dibatalkan oleh Nabi. Mau bangsa Arab dengan non Arab, mulai nama Raden jeung nulain Raden ya. Mau orang Jawa dengan orang Sunda,
mau tukang bekam dengan eksekutif silakan, boleh, tidak ada halangan. Semuanya berhak menikah sama karena nikah itu adalah ibadah. Nah kemudian tema berikutnya ini tentang khiyar. Khiyar itu arti asalnya memilih. Memilih antara melanjutkan pernikahan atau membatalkan, menghentikan pernikahan. Yang pertama berlaku bagi hamba sahaya yang merdeka. Hamba sahaya merdeka itu ada dua. Satu, dia memerdekakan dirinya sendiri, menebus, cari uang, kumpulkan, lalu bayar kepada tuannya. Yang kedua, hamba sahaya itu dia dimerdekakan oleh orang lain, ya, dibayar kepada tuannya. Dan kita sudah pernah singgung sebelumnya, hamba sahaya itu tawanan perang, ya. Jadi yang ditangkap ketika perang sebagai tawanan lalu diangkat sebagai hamba sahaya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat khuyyirat Bariratu ala zawjiha hina ataqat. Bariroh diberikan pilihan kepada suaminya ketika dia merdeka. Bariroh sudah merdeka, suaminya masih hamba sahaya. Maka Nabi memberikan pilihan kepada Bariroh, apakah mau tetap menjadi istri suaminya ataukah mau bercerai. Wali muslimin anha radhiyallahu anha anna zaujaha kana abdan. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa suaminya itu adalah hamba sahaya. Meski dalam riwayat lain disebutkan kana hurron, dia sudah merdeka. Wal awwalu athbatu, yang pertama yang lebih kuat. Wa sahha an Ibnu Abbasin, dan sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma indal Bukhari annahu kana abdan, bahwasanya suaminya masih hamba sahaya. Yang kedua, khiyar itu berlaku bagi seorang suami yang memiliki banyak istri dan diantaranya yang diharamkan. Ini kasusnya, dia menikahi dua bersaudara, kakaknya dinikahi, adiknya dinikahi, kan nggak boleh. Maka itu harus memilih. Nanti yang berikutnya yang masuk Islam istrinya 10, kan nggak boleh lebih dari 4. Maka dia diharuskan memilih 4, yang 6-nya wajib diceraikan. Sehingga yang subur kan salapan istrinya, WMW kan disuruh pilih 4, sisanya wajib diceraikan. Itu khiyar namanya. Wanid Dohaki bin Fairuz Ad-Dailami an-Nabihi radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini aslam tu wa tahti ukhtani, saya masuk Islam dan istriku 2 yang bersaudara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talik ayyatahuma syi'ta, ceraikan yang mana yang kamu mau, pilih hiji, wayahna hijina kudu diceraikan. Tapi nanti status anaknya mah tetap da anak mah biologis, ya, kaitannya nasab kelahiran. Kalau istri udah itu sudah bukan istri lagi. Kemudian yang di bawahnya ini Ghailan bin Salamah, yang dia masuk Islam, istrinya ada 10, semuanya masuk Islam. Lalu Nabi SAW memerintahkan dia an yatakhayyaru minhunna arba'an wayahna, pilih 4 orang istri saja. Nah maka kemudian dia memilih 4, sisanya yang 6 diceraikan. Ini juga salah satu contoh bentuk dari khiyar. Sisanya masih ada yang lain, insyaallah kita sambung di pembahasan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di syariat Islam ada nikah siri, enggak, tergantung makna nikah sirinya. Kalau yang dimaksud nikah siri tidak tercatat di KUA, zaman Nabi semuanya tidak tercatat di KUA. Yang kedua, kalau nikah siri itu maksudnya nikah sembunyi-sembunyi, itu bid'ah. Nikah itu kan sudah kita bahas, harus a'linu, harus diumumkan, diberitahukan. Terus nih saya sudah menikah, kan bapak nikah lagi sembunyi-sembunyi, nah itu berarti bid'ah ya. Harus update status, kudu ngabring dua keluarga sebagaimana menikah yang pertama. Jadi itu adil. Bagaimana adil kepada istri dalam poligami, nikah wae gitu adil. Jadi adil dalam poligami itu mulai dari pernikahannya. Jadi jangan pilih-pilih baheula keur nu kahiji diabringkeun, hajat rongkah, aya anu kadua sembunyi-sembunyi. Nah, itu kalau nikah siri seperti itu bid'ah. Sah pernikahannya tapi dia sudah melakukan bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Mangga aya deui nu sanes. Maaf Pak Ji. Iya. Jadi kalau ada pesanan-pesanan untuk menikahi agar nanti diceraikan lagi, agar bisa kembali ke suami pertama, itu dilaknat itu. Ya, laknat itu dosa besar di dunia dan di akhirat, terkutuknya. Jangan mau, Pak Haji jangan mau ya. Mangga Pak. Jadi Pak Ustadz bukan hadisnya bahwa begitu talak ketiga si suami yang kedua itu diharuskan juga menikmati dulu, menikmati itu dulu lah. Jadi dia ditalak tiga tadi itu diperbolehkan kembali kepada yang telah talak yang tiga tadi. Masalah yang saya tanyakan, bagaimana kalau si istri itu menikah lagi, tapi si suami ada beberapa masalah. Pertama, bisa saja dia sambil ke orang tua atau gimana, begitu dia ibahnya semesti mati jatuh sehingga dia tidak pernah melakukan hubungan suami istri seperti itu. Ataupun misalnya lumpuh, nggak pernah dia diceraikan. Maka kalau seandainya begitu, boleh kembali. Kalau kasusnya alami, tidak dari rekayasa, apakah itu lumpuh, sakit, ya, maka halal untuk kembali lagi ke suami yang pertama. Gitu. Tapi kalau ada rekayasa, atau yang kedua, meski tidak ada rekayasa, tapi belum pernah bersetubuh dengan suami yang keduanya, ya, masih haram kembali ke suami yang pertamanya. Gitu. Berarti Ustaz itu kan udzur syar'i. Ya, udzur syar'i. Makanya harusnya kayak pemain sepak bola cek kesehatan dulu sebelum menikah. Sebelum transfer itu dicek kesehatan dulu, ini layak tidak jadi pemain sepak bola. Mangga Pak Ji. Ini Ustaz di kampung dulu di Pasundan ada istilah kawin gantung. Itu yang dimaksud. Aduh kata kawin gantung Pak Haji kumaha tah? Maksudnya gimana Pak Haji, jelaskan. Ini kan waktu kecil ini Ustaz. Oh. Ya, kawin gantung pasti tidak sah karena masih di bawah umur, belum balik. Kalaupun itu hanya sekadar perjanjian, ya tetap perjanjian itu bisa dilanggar kalau memang
tidak tobalakum, karena nikah itu kan fankihu ma tobalakum, yang toyib, yang berkenan di hati. Kalau ternyata tidak berkenan di hati, ya boleh perjanjian itu dilanggar. Jangankan sebelum menikah, sesudah menikah pun kalau memang tidak berkenan di hati kan boleh dibatalkan, cerai gitu. Apalagi ini belum baru sebatas perjanjian pranikah. Jadi jangankan pranikah, sesudah nikah pun boleh dibatalkan kalau memang tidak cocok. Apalagi baru pranikah gitu. Yang lain? Ya, sinarian sepi. Oh, mangga Pak Haji. Kemudian terjadi begitu mau bertemu tiba-tiba di perjalanan dikontak lagi suaminya tidak menerima. Berarti karena istrinya udah tahu bahwa itu tidak diterima dengan blokirnya PA, dia tidak kembali istrinya. Kemudian ada lagi kontak-kontak dengan salah tulisan bahwa aku tahap 3 ya, sudah bercerai lah, sedangkan dia mempunyai anak 2. Nah, apakah itu cerai secara HP begitu sah ya? Dan apakah anak yang kedua itu tanggung jawab suaminya masih ada karena tidak apa-apain, jadi kelihatannya kabur. Bagaimana? Yang pertama, yang talak sebagai persyaratan, kalau kamu makan jengkol maka saya talak misalkan, itu belum jatuh talak. Ketika si istrinya makan jengkol, tetap talak itu harus ada ikrar. Itu kan baru peringatan, baru persyaratan, belum diakadkan. Itu jadi jatuh talak itu kalau sudah makan jengkol istrinya, lalu suaminya bilang saya talak kamu gitu. Lagi gara-gara jengkol mending ditalak. Tapi dengan suara gitu. Iya. Yang kedua, talak dan nikah itu boleh lewat tulisan, asal dipastikan bahwa itu tulisan dia. Jangan kayak kasus Anies Baswedan, nulis surat katanya ke AHY minta jadi cawapres, ternyata itu diragukan tulisan Anies Baswedan gitu. Nah, jangan sampai begitu. Jadi kalau itu chat, itu harus betul-betul dikonfirmasi, dihadirkan di pengadilan nanti. Betul ini chat dari Bapak gitu. Jangan-jangan usum ngehack ayeuna ya, kita nggak minta uang apapun tiba-tiba bener nelpon. Cenah Bapak Ustaz nyukeun atos anu teuing. Ternyata nomor kita bocor sama orang lain. Nah, ini asal dipastikan saja. Bahkan termasuk nikah dan talak yang diwakilkan. Nabi kan pernah menikahi Ummu Habibah binti Abu Sufyan, itu diwakilkan ke Najasyi. Karena Ummu Habibahnya ada di Habasyah, di Ethiopia, Nabi di Madinah. Nikahnya itu jarak jauh diwakilkan. Asal nu ngawakilkeunna amanah. Kade diwakilkan Bapak nikahkeun nya ka si anu jadi salah akadna. Bahaya. Begitu Pak Haji. Jadi ulama sepakat talak nikah
lewat tulisan, lewat diwakilkan jarak jauh sah asal betul-betul dipastikan bahwa itu betul dari dia. Yang ketiga, anak yang orang tuanya bercerai, kalau masih belum balik itu harus di ibunya. Kalau sudah dewasa, dia dipersilahkan memilih apakah ikut bapaknya atau ibunya. Kecuali yang ketiga, kalau orang tuanya salah satunya pendosa besar. Misalkan karena ibunya selingkuh, maka itu harus diambil oleh bapaknya. Dan meskipun anak ada di ibu atau di ayah, ayah tetap wajib memberi nafkah. Nah, jangan anaknya diurus ku indungna, bapak mah wajib memberikan nafkah. Kalau tidak memberikan nafkah, doraka. Cukup Pak Ji? Oh ya, jadi ada. Jaludin Rahmat, pokoknya yang di Al-Mutahari, yang Ijabi, Ikatan Jamalul Bait Indonesia, yang Abi, Ahlul Bait Indonesia, di Kiara Condong, di Ledeng ada. Pokoknya gini aja Pak, kalau Bapak pengajian hanya menyebutkan Ali lalu merendahkan sahabat lain itu Syiah. Kalau nama-namanya saya udah nggak update yang sekarang. Ya. Kalau memuji-muji Ali Fatimah itu mah Habib. Ya. Asal tidak merendahkan sahabat yang lain. Tapi kalau memuji-muji Ali Fatimah dan merendahkan sahabat yang lain itu Syiah. Baik, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.